Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video. Nanti kita akan saksikan sama-sama. Setelahnya itu kita nanti akan mereaksinya atau menanggapinya. Kita akan saksikan videonya sama-sama ya. Hadis yang berbunyi, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kalau aku sudah meninggal dunia kalian pegang teguh dua itu, kalian tidak akan sesat. Al-Quran dan sunnahku. Antum tahu gak, hadis itu tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Muslim, tidak ada di Sunan Imam Ahmad, di Musnad Imam Ahmad, di Sunan Ibn Majah, di Kutubus Sittah tuh nggak ada itu hadis. Tapi hadis itu lebih populer daripada hadis yang Rasulullah bilang, taraktu fikum tsaqalain, aku tinggalkan dua pusaka, kalau kalian pegang kalian nggak bakalan sesat. Al-Quran dan keturunanku. Kalau ente tanya derajat hadisnya kuatan mana, tinggian mana, kuatan yang keluarga Nabi Muhammad itu ada di Sahih Muslim, itu ada di Mustadraknya Imam Hakim. Hadisnya dari Zaid bin Arqam, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi ajaib gak, aneh gak ente ngelihat kenapa Quran dan hadis lebih digembar-gemburkan orang daripada Quran dan keturunanku, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ada sesuatu di situ. Ya. Ini hadis Ahlu Sunnah wal Jamaah, diriwayatkan di Imam Muslim. Kita cinta sama sahabat Nabi, kita cinta radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi hadis ini hadis Rasulullah, dan memang nggak banyak orang yang cinta sama keluarga Nabi, itu emang pilihan. Nggak bisa banyak. Yang namanya VIP, banyak apa sedikit? Sedikit. Cuma kalau kenyataannya orang pada kenal aja kagak. Habib apaan sih? Sayyid apaan sih? Keluarga Nabi apaan sih? Ah, kagak ada itu Habib. Emang udah begitu. Emang kelasnya nggak banyak itu. Kuotanya nggak banyak. Hanya orang-orang tertentu yang dikasih sama Allah. Di dalam video tersebut ya, yang saya membahas adalah di pernyataannya bahwasanya kenapa kok hadis yang menyatakan taraktum fikum itu, taraktu fikum as-saqalain atau saqalain itu, yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu lebih masyhur daripada yang saqalain yang dimaksud adalah Kitabullah dan Aiturati atau Ahli Baiti. Dan yang menyatakan yang taraktuh atau ini tarikun fikum saqalain itu kan ada di Sahih Muslim. Jadi kenapa yang lebih masyhur itu kok yang Kitabullah dan wasunnatihi? Karena memang kata penuturannya dalam video tersebut, orang-orang yang cinta terhadap Ahlul Bait itu orang istimewa, orang VIP dan semacamnya begitu ya. Saya tidak akan membahas yang sana. Saya akan membahas tentang bahwasanya di dalam Sahih Muslim itu ada hadis yang menjelaskan taraktu fikum tsaqalaini idza tamassaktum atau idza akhadtum lan tadhillu, atau abadan, atau tidak akan tersesat. Jika kalian memegangnya tidak akan tersesat. Saya akan membahas yang itu. Benar atau tidak di Sahih Muslim itu ada hadis yang seperti itu. Kalau kita melihat di dalam Sahih Muslim, setelah saya cross check ini, hadis yang menyatakan idza akhadtum atau idza tamassaktum dan tadhillu itu tidak ada ya, tidak ada maksudnya untuk yang itrati. Yang ada itu untuk hanya Kitabullah. Nah, kita akan baca redaksinya ya. Ini hadisnya panjang lebar, saya bacakan sedikit saja ya, biar tidak terlalu lama nanti ini videonya. Yaitu ila angkol wa ana tarikun fikum tsaqalaini awwaluhuma kitabullahi fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Jadi saya meninggalkan, kata Rasulullah Muhammad SAW, saya meninggalkan pada kalian
dua sakolain atau sakolain dua. Awaluhuma, yang pertama itu adalah kitabullah, yaitu kitabnya Allah yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Maka ambillah kitabullah dan berpegang teguhlah dengannya. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fihi. Kemudian summa qala wa ahlu baiti wa dzakkirukumullah fi ahli baiti. Ini mengatakan 3 kali Rasulullah ya. Kemudian faqala Husainun. Ini kan bincang-bincang antara Husain dengan Zaid bin Arqam. Faqala Husainun wa man ahlu baiti. Ditanyakan oleh Husain tadi kepada Zaid bin Arqam yang bercerita tentang hadis Nabi Muhammad ini. Kemudian dijawab oleh Zaid bin Arqam, wa man ahlu baiti ya Zaidu, alaysa nisa'uhu min ahli baiti. Kata Husain, ini alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, qala nisa'uhu min ahli baitihi, walakin ahlu baitihi man hurima sadaqata ba'dahu. Kemudian ditanyakan apakah istri-istri Nabi itu ahli bait. Kemudian mengatakan Zaid bin Arqam, nisa'uhu min ahli baitihi, akan tetapi ahlu baitihi man hurima sadaqata ba'dahu. Orang yang disebut sebagai ahlu bait itu orang yang diharamkan sedekah setelahnya, begitu. Setelah Nabi ya. Kalau manhum, qala hum alu aliyin. Wa manhum, ini katakan siapa ahlu bait itu? Ahlu bait itu adalah hum alu aliyin wa alu aqilin wa alu ja'farin wa alu abbasin. Qala kullu haula'i hurima sadaqatah. Qala na'am. Jadi kalau kita melihat di redaksi hadis itu, yang termasuk ahlu bait itu bukan hanya Banu Ali atau bukan hanya aliin, tapi juga alu akilin atau ali akilin, kemudian ali abbasin juga termasuk, karena pada keluarga ini diharamkan sedekah, begitu. Jadi kalau di dalam video tersebut memfirfili sepertinya ya, bahwasanya yang disebut ahlu bait di dalam hadis yang ada di Sahih Muslim itu hanya kita lihat bahasa tadi itu ya Habib dan Syarif gitu. Padahal ya enggak, banyak seperti itu. Ini menurut pendapat saya kurang kurang jujur atau kurang ilmiah. Itu yang pertama. Kemudian juga ada hadis lagi tentang masalah tarikun fikum sakolain, itu ada 2. Yang kedua begini, hadisnya juga panjang, saya langsung saja ini. Qala ala wa inni tarikun fikum sakolain, ahaduhuma kitabullahi azza wa jalla huwa hablullahi, man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarikahu kana 'ala dhalalatin. Jadi saya, kata Rasulullah, itu meninggalkan 2 sakolain. Yang salah satunya itu adalah kitabullah, yang barang siapanya ikut maka akan dapat petunjuk, yang meninggalkannya maka akan tersesat, begitu. Wa fihi faqulna man ahlu baitihi. Kemudian dikatakan siapa ahlu bait itu? Nisahu, qala la, bukan. Waimullahi inna mar'ata takunu ma'a rajulil asrah min ad-dahri summa yutalliquha fatarji'u ila abiha wa qaumiha. Ahlu baitihi asluhu wa asabatuhu alladhina hurimus sadaqata ba'dahu. Jadi intinya di dalam hadis ini tidak ada untuk yang ahlu baitnya itu pakai bahasa manittaba'aka 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin, tidak ada. Itu khusus kepada yang kitabullah. Kalau kita mau bicara pada Sahih Muslim, saya tidak berbicara kepada kitab yang lain ya. Kemudian kalau kita melihat syarah Muslim ini, itu Syarh Nawawi ala Muslim ini, di sini menurut Imam Nawawi begini. Begini. Wal muradu bis sadaqah az-zakah. Yang disebut dengan sedekah itu az-zakatuh. Wa hiya haramun 'indana 'ala Bani Hashimin wa Bani Muttalib. Menurut mazhab Syafi'i, itu diharamkan zakat tadi pada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan waqala Malik Banu Hashim faqat. Menurut Imam Malik hanya kepada Banu Hashim yang diharamkan. Bani Muttalib tidak masuk. Waqila Banu Qusain
Dan menurut sebagian pendapat itu Bani Qusay. Wakilah Quraisyun kulluhu. Menurut sebagian pendapat ya semua orang-orang Quraisy diharamkan sedekah atau zakat padanya. Jadi melihat keterangan ini, yang disebut dengan Ahlul Bait itu bukan hanya yang Bani Ubaid saja. Itu bukan. Itu keliru kalau dikatakan seperti itu. Atau di orang Indonesia ini disebut sebagai Habib, bukan. Jadi juga Sayyid Syarif itu juga termasuk. Yang mana Sayyid Syarif ini biasanya disebut di masyarakat ini disebut kiai gitu atau ulama, karena sematanya atau gelarnya sudah melebur di masyarakat, tidak pakai yang Sayyid Syarif begitu. Ini melihat pada kitab Sahih Muslim dan salah satu syarahnya yaitu Syarhun Nawawi ala Muslim. Jadi kalau dikatakan bahwasanya yang di dalam Sahih Muslim itu adalah Ahlul Bait juga di sana, kalau tidak manitaba'ahu alal huda wa man tarakahu ala dolalatin, ya tidak benar itu. Tidak benar. Itu namanya tidak jujur ilmiah menurut saya, karena memang kenyataannya seperti itu. Begitu. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan atau tanggapan kami terhadap video tersebut. Dari kami kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.